Di sebuah kabin terpencil di tengah hutan Carolina Utara, tinggallah seorang wanita bernama Nidia bersama putranya yang tunanetra, Solomon. Kehidupan mereka sederhana dan sunyi, jauh dari keramaian kota. Satu-satunya kenangan yang tersisa dari mendiang ayah Solomon, yang seorang pemburu, hanyalah rekaman audio. Dalam rekaman itu, sang ayah menjelaskan kepada Solomon alasan mereka harus pindah ke tempat ini. Sebuah harapan besar bahwa udara segar dan kedamaian hutan dapat menyembuhkan Nidia. Namun, harapan itu perlahan memudar seiring waktu karena kondisi Nidia justru terus memburuk. Hari itu, seperti biasa, Nidia memanggil Solomon untuk memeriksa jebakan hewan yang mereka pasang di sekitar hutan. Sebelum pergi, Solomon melakukan kebiasaan yang selalu dia jalani, mengikatkan tali ke ikat pinggangnya, sementara ujung lainnya dia pasang pada serambi kabin. Tindakan ini penting, bukan hanya untuk membantu Solomon menemukan jalan pulang, tetapi juga agar Nidia tahu kemana harus mencarinya jika terjadi sesuatu. Nidia adalah sosok yang tangguh meski kesehatannya menurun. Dia dengan sabar mengajari Solomon cara memasang dan memeriksa perangkap hewan, serta memastikan anaknya paham cara menemukan perangkap itu kembali. Hari demi hari, Nidia juga melatih Solomon cara menguliti hewan dengan benar, menjaga bulu-bulunya tetap utuh agar bisa digunakan untuk membuat pakaian hangat. Suatu hari Solomon, seorang anak yang penuh rasa ingin tahu, menangkap seekor kumbang dan menjebaknya di dalam sebuah toples. Namun, kebahagiaannya segera berubah menjadi kesedihan ketika dia menyadari kumbang itu tidak lagi bersuara. Ibunya, Nidia, dengan lembut menjelaskan bahwa makhluk hidup membutuhkan makanan dan air untuk bertahan hidup, dan tidak bisa terus hidup jika terkurung seperti itu. Beberapa waktu kemudian, Nidia mengusulkan agar mereka pergi memancing untuk merayakan ulang tahun mendiang ayah Solomon. Memancing adalah salah satu kegiatan favorit sang ayah, yang dulu selalu mengajak Solomon ke sungai. Setelah itu, Nidia berencana membuat kue untuk merayakan, sebuah ide yang membuat Solomon begitu bersemangat. Ketika mereka tiba di sungai, Solomon merasakan sesuatu yang aneh. Semua hewan dan burung di sekitar tampak menghilang, dan keheningan menyelimuti hutan. Nidia mencoba mencairkan suasana, bercanda bahwa mungkin hewan-hewan takut pada Solomon atau sedang berduka untuk ikan di sungai. Meskipun tertawa kecil, perasaan tidak nyaman tetap menyelinap di hati Solomon. Saat duduk di tepi sungai dengan pancing mereka, Solomon tiba-tiba bertanya kepada ibunya tentang kematian. Nidia, terkejut oleh pertanyaan itu, menjelaskan bahwa kematian adalah bagian dari siklus kehidupan, seperti kepompong yang berubah menjadi kupu-kupu. Hidup terus berlanjut meskipun dalam bentuk yang berbeda. Dia bertanya mengapa Solomon begitu tertarik dengan topik itu, mengingat usianya yang masih muda dan penuh semangat. Solomon hanya tersenyum samar, menyembunyikan rasa ingin tahunya. Ketika umpan mereka tidak menarik perhatian ikan, Nidia menyarankan agar Solomon menggali cacing sebagai umpan baru. Solomon dengan senang hati setuju dan menjelajah sedikit lebih jauh ke dalam hutan. Di dekat sebuah pohon busuk, dia menemukan cacing, tetapi sesuatu yang aneh menarik perhatiannya. Rantai besi yang tersembunyi di bawah dedaunan. Saat dia mencoba menarik rantai itu untuk mencari tahu asalnya, Nidia tiba-tiba muncul, tampak waspada. Dia memuji Solomon atas temuan cacingnya, tetapi menyarankan agar mereka menyudahi kegiatan memancing hari itu. Ada sesuatu di hutan yang membuatnya gelisah. Saat di rumah, Nidia sibuk dengan pekerjaan rumah tangga, merawat kebun dan kambing yang menyediakan susu untuk mereka. Solomon membantu menggali umbi-umbian di kebun, dan Nidia memuji kekuatan dan ketekunan putranya. Meskipun dia sendiri merasa kesehatannya semakin memburuk. Malamnya, seperti yang dijanjikan, Nidia membuat kue sederhana untuk mengenang ulang tahun sang ayah. Dia mengajak Solomon menyanyikan lagu tradisional, tetapi anak laki-laki itu sedang tidak berminat. Sebagai gantinya, Nidia menawarkan agar Solomon meniup lilin di atas kue, berharap itu bisa membangkitkan semangatnya. Solomon meniup lilin itu, tetapi menolak untuk menyampaikan harapannya, percaya bahwa keinginan yang diucapkan tidak akan menjadi kenyataan. Malam itu, sebelum tidur, Nidia memutar rekaman lama yang dibuat ayah Solomon untuknya ketika dia masih kecil. Rekaman itu berisi cerita tentang seekor kambing kecil yang pernah tersesat di dalam hutan, tempat monster mengerikan tinggal. Orang tua kambing itu sangat sedih, tetapi kambing kecil tersebut berhasil melarikan diri dari monster itu dan pulang ke rumah, membawa kebahagiaan besar bagi keluarganya.
mereka memeluk kambing kecil itu dan dia berjanji tidak akan pernah kembali ke hutan gelap lagi. Setelah mendengar kembali cerita dari rekaman ayahnya, Solomon kembali bertanya kepada ibunya tentang kematian. Penjelasan sebelumnya terasa membingungkan baginya. Nidia dengan penuh kesabaran mencoba menjelaskan lagi, kali ini melalui sudut pandang iman. Namun bagi Solomon yang masih muda, konsep itu terasa abstrak. Dia hanya menjawab dengan sederhana, "Aku percaya pada ibu lebih dari segalanya." Tahun-tahun berlalu dan hubungan mereka semakin erat meski kondisi Nidia terus menurun. Hingga suatu hari, Nidia tiba-tiba menghilang. Solomon hanya menemukan sebuah rekaman suara yang ditinggalkan ibunya. Dalam rekaman itu, Nidia mengucapkan, "Selamat tinggal," dengan suara yang lembut namun tegas, memberikan nasihat terakhir kepada putranya. Dia mengingatkan Solomon akan 3 aturan utama dalam hidup mereka. 1. Selalu berbagi segalanya dengan hutan. Apa yang dia peroleh, setengahnya adalah miliknya, dan setengahnya lagi untuk hutan. 2. Ketika merasa sedih dan ingin menyerah, nyanyikan lagu mereka. Lagu itu akan menguatkannya, seperti dulu menguatkan mereka. 3. Jangan pernah melepas tali. Tali itu bukan hanya alat untuk membantu menemukan jalan, tetapi juga simbol penghubung dengan rumah dan kenangan. Kehilangan ibunya membuat Solomon merasa terpukul, tetapi dia tidak punya pilihan selain terus hidup. Waktu berlalu dan Solomon yang dulu kecil kini tumbuh menjadi seorang remaja yang tangguh. Dia sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan di hutan, menjalani hari-hari dengan berburu, memancing, memotong kayu, dan memeriksa jebakan seorang diri. Suatu hari, ketika sedang makan di dekat rumah, Solomon mendengar suara aneh dari arah semak-semak. Rasa ingin tahunya membuncah dan dia meletakkan piringnya, lalu bergegas masuk ke hutan untuk memeriksa. Namun, setelah mencari-cari, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Meskipun ada perasaan kuat bahwa seseorang atau sesuatu sedang mengawasinya dari dekat. Malam itu, Solomon mendengarkan rekaman suara ibunya lagi sebelum tidur, mencoba menenangkan pikirannya. Tetapi ketenangan tak kunjung datang. Dia gelisah hingga akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah. Saat itu, dia mendengar suara kambingnya yang mengembik dengan nada panik. Tanpa pikir panjang, dia berlari menuju suara itu, mengikuti tali yang selalu terikat di pinggangnya. Namun, tali itu mencapai batasnya di ujung hutan, membuat langkahnya terhenti. Dengan tangan meraba-raba, Solomon berhasil menemukan tubuh kambingnya yang tergeletak di rerumputan. Tapi sebelum dia sempat melakukan apapun, sesuatu yang tidak terlihat menangkap hewan itu dan menyeretnya ke kedalaman hutan. Tangannya terasa lengket dan ketika dia menyentuhnya, dia menyadari itu adalah darah. Dia mencoba menyekanya, tetapi rasa takut yang mencekam membuatnya kehilangan arah. Pagi datang dan Solomon masih diliputi ketakutan. Namun, seperti biasa, dia melanjutkan rutinitasnya, menahan rasa cemas yang terus menghantuinya. Beberapa hari kemudian, dia mendengar suara tembakan yang bergema di hutan. Rasa penasaran membawanya berlari ke arah suara itu. Di sana, dia menemukan seekor rusa tergeletak mati di tanah. Namun, sebelum dia sempat mendekati hewan itu, seorang pria muncul dari balik pepohonan dan mengklaim rusa tersebut sebagai buruannya. Solomon, yang ketakutan dan merasa terancam, secara naluriah mengayunkan pisaunya ke arah pria itu. Pria asing tersebut terkejut, terpaksa menjatuhkan Solomon dengan gagang senapannya. Solomon terjatuh dan pingsan. Ketika dia sadar, dia sudah berada di dekat rumahnya. Pria itu, yang kini duduk di depannya, sedang merawat luka di kepalanya sambil meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Pria itu memperhatikan pisau yang digunakan Solomon. Terukir di gagang pisau itu adalah nama Lukas. Pria itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Hank, berasumsi bahwa itu adalah nama Solomon. Namun, Solomon menggeleng pelan dan berkata bahwa itu adalah nama ayahnya yang sudah lama hilang. Hank kembali meminta maaf, mengaku tidak bermaksud menakut-nakutinya. Melihat tali yang selalu terikat di pinggang Solomon, Hank merasa penasaran. Dia bertanya mengapa Solomon tinggal sendirian di hutan dan di mana orang tuanya. Namun Solomon tetap diam, tak mau menjawab. Matanya hanya menatap kosong, seperti menyimpan beban cerita yang terlalu berat untuk diungkapkan.
Hank memutuskan untuk tidak memaksa jawaban, tetapi jelas dia merasa ada sesuatu yang ganjil tentang kehidupan pemuda itu. Hari mulai gelap dan Hank meminta izin kepada Solomon untuk bermalam di rumahnya. Sebagai imbalan, Hank menawarkan obat penghilang rasa sakit untuk luka Solomon. Namun, Solomon menolak karena dia tidak tahu apa isi pil tersebut. Sebagai gantinya, Hank berjanji akan memasak makanan hangat dari rusa yang baru saja diburunya. Setelah sedikit ragu, Solomon akhirnya setuju. Saat Hank memasuki rumah kecil itu, dia mulai menyadari bahwa Solomon tidak pernah meninggalkan batas-batas rumah dan hutan sekitarnya. Pemuda itu tampaknya sama sekali tidak tahu tentang dunia luar. Sementara itu Solomon, yang merasa tidak nyaman dengan kehadiran orang asing, meringkuk di sudut kamarnya sambil mendengarkan rekaman suara terakhir ibunya. Hank, yang mengamati keadaan rumah, menemukan sebuah buku buatan tangan yang tampaknya dibuat oleh ibu Solomon. Melihat buku itu, Hank merasa iba. Buku tersebut berisi panduan dan catatan sederhana untuk membantu Solomon menjalani kehidupan di hutan, menunjukkan cinta mendalam seorang ibu kepada anaknya. Hank memutuskan untuk berperilaku baik dan menawarkan sup hangat yang dia siapkan. Setelah makan malam, Hank kembali menawarkan bantuan kepada Solomon. Dia berkata, bisa membimbingnya keluar dari hutan, mempertemukannya dengan orang-orang, dan membantu Solomon menyesuaikan diri di dunia luar. Namun, Solomon dengan tegas menolak tawaran tersebut. Hank mengira penolakan itu karena kecintaan Solomon pada rumahnya yang sederhana. Hank pun melanjutkan, berbicara tentang bagaimana dia sendiri tidak memiliki tempat yang bisa disebut rumah, sambil menyesalkan nasibnya. Hank kemudian mencoba bertanya lagi tentang orang tua Solomon. Dia memperhatikan bahwa Solomon memiliki kemiripan dengan seorang wanita dalam foto kecil yang tergeletak di salah satu sudut rumah. Mungkin itu adalah foto ibunya, pikir Hank. Namun, Solomon tetap diam, tidak memberikan jawaban. Setelah makan malam, keduanya memutuskan untuk tidur. Meskipun Hank tidak menunjukkan niat jahat, Solomon tetap memegang pisaunya erat-erat. Namun, menyadari bahwa Hank tidak menimbulkan ancaman, dia akhirnya berbaring dengan tenang. Di tengah malam, mereka terbangun oleh suara keras yang memekakkan telinga, mirip dengan raungan binatang yang tak dikenal. Hank dengan cepat mengambil senter dan senapannya, lalu keluar untuk memeriksa apa yang terjadi. Lingkungan sekitar rumah tampak sepi, tetapi Hank terus maju ke dalam hutan. Di sana, dia menemukan bekas darah di pangkal sebuah pohon, bercampur dengan potongan kulit kayu yang berwarna merah gelap. Dia menyadari bahwa sesuatu telah membunuh hewan di tempat itu. Hank mengamati sekeliling melalui teropongnya. Di balik semak-semak, dia melihat sesuatu yang mencurigakan dan segera menembaknya. Namun, makhluk itu tiba-tiba melompat dari balik pohon dengan raungan mengerikan, menyerang Hank dengan kekuatan luar biasa. Hank, yang menyadari bahwa tembakannya meleset, segera berlari kembali ke rumah dengan napas tersengal. Ketika Hank tiba di rumah, dia menemukan Solomon dalam keadaan aneh. Anak laki-laki itu duduk di lantai, bergoyang ke depan dan ke belakang sambil bersenandung pelan, seolah berada dalam dunianya sendiri. Hank mencoba berbicara dan bertanya kepadanya, tetapi Solomon tidak merespons. Merasa bingung dan sedikit takut, Hank memutuskan untuk tidak memaksa Solomon berbicara. Pagi hari, Hank menemukan Solomon sedang berada di dalam gudang, sibuk dengan sesuatu. Melihat kondisi gudang yang rusak, Hank menawarkan untuk memperbaikinya. Dia memperhatikan bahwa semua bahan yang dibutuhkan ada di sana, kecuali rantai. Mendengar itu, Solomon teringat rantai yang pernah ditemukannya di hutan ketika masih kecil. Dia pun mengajak Hank untuk pergi ke tempat itu. Hank kagum melihat bagaimana Solomon mampu bernavigasi di hutan hanya dengan bantuan tali yang selalu terikat di pinggangnya. Anak laki-laki itu menjelaskan bahwa tali itu adalah satu-satunya cara dia bisa bertahan hidup dan memastikan dirinya selalu bisa kembali ke rumah. Setibanya di tempat yang dimaksud, Hank melihat rantai itu dan mulai menariknya. Namun, dia segera menyadari bahwa rantai tersebut terhubung ke sesuatu yang terkubur di tanah. Saat mengikuti arah rantai, mereka menemukan sebuah liang besar. Di dekat liang, Hank melihat gunting logam tua yang membuatnya sedikit terkejut. Dia memutuskan untuk memotong sebagian rantai dan membawanya kembali ke rumah. Saat Hank sibuk memperbaiki gudang, Solomon meminta sepotong daging rusa. Setelah mendapat izin, dia membawa daging itu ke semak-semak terdekat dan melemparkannya ke sana.
Hank yang melihat hal itu bertanya dengan bingung. Solomon menjelaskan bahwa orang tuanya mengajarinya aturan penting. Segala sesuatu yang diambil dari hutan harus dibagi dengannya, termasuk makanan. Mendengar ini, Hank mulai berpikir bahwa praktik ini mungkin berkaitan dengan kemunculan makhluk misterius yang mereka dengar di malam sebelumnya. Dia pun mengusulkan agar mereka memasang jebakan untuk memastikan keamanan Solomon. Selain itu, Hank juga mengulurkan tali baru yang lebih panjang untuk membantu Solomon menjelajahi area yang lebih luas. Setelah jebakan dipasang, Hank dan Solomon kembali menuju tempat di mana Hank sebelumnya melihat makhluk tersebut. Mereka bergerak hati-hati di antara pepohonan. Namun, tiba-tiba, sesuatu menarik tali yang terikat di tubuh Solomon. Anak laki-laki itu terlempar ke tanah dan diseret dengan cepat ke arah semak-semak. Hank yang terkejut segera mengejar Solomon. Dengan susah payah, dia berhasil menarik Solomon kembali dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Hank mencoba menenangkan Solomon, meyakinkannya bahwa makhluk itu tidak akan berani masuk ke rumah, dan jebakan yang mereka pasang akan menangkapnya. Malam itu, Hank menemukan sebuah buku harian milik ibu Solomon. Dia menawarkan untuk membacakannya kepada anak laki-laki itu. Solomon, yang jarang mendengar suara lembut seperti itu, mendengarkan dengan penuh perhatian. Senyuman kecil muncul di wajahnya saat mendengar tulisan-tulisan ibunya yang penuh cinta dan kelembutan. Namun, di tengah-tengah membaca, Hank tiba-tiba terdiam. Matanya terpaku pada satu baris yang tampaknya berisi sesuatu yang tidak ingin dia sampaikan kepada Solomon. Dengan gugup, Hank menutup buku itu dan berkata bahwa sudah larut malam. Solomon kembali ke kebiasaannya mendengarkan rekaman ibunya sebelum tidur. Setelah memastikan Solomon tertidur, Hank diam-diam meninggalkan rumah dan kembali ke tempat mereka menemukan rantai. Saat mendekati liang besar itu, dia menemukan tumpukan tulang di depannya. Pemandangan itu membuat Hank sadar bahwa ini adalah sarang makhluk misterius yang telah mengintai mereka. Saat memeriksa lebih dekat, dia melihat sebuah buku catatan yang menyerupai buku harian yang ditemukan di rumah Solomon. Namun, buku ini penuh dengan coretan dan gambar sederhana, seolah ditulis oleh seseorang yang mencoba berkomunikasi tanpa kata-kata. Hank memutuskan untuk membawa buku itu kembali. Namun, ketika dia sampai di rumah, Solomon sudah terbangun. Anak laki-laki itu tampak kebingungan mencari Hank. Ketika Hank muncul, Solomon menatapnya dengan ekspresi penuh pertanyaan. Hank hanya menggeleng pelan, menyimpan rahasia apapun yang baru saja ditemukannya. Solomon duduk di teras rumah kecilnya, memutar tape recorder yang berisi suara ibunya. Dalam keheningan hutan yang begitu sunyi, suara lembut itu memberinya kenyamanan. Namun, tiba-tiba, suara tembakan menggelegar dari kejauhan. Jantung Solomon berdegup kencang. Dengan cepat, dia mengambil tali yang terikat di pinggangnya dan berlari masuk ke dalam hutan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Di tengah perjalanan, kakinya tersandung sebuah ransel. Itu milik Hank. Solomon segera menyadari bahwa pria itu pasti berada di dekatnya. Tetapi sebelum dia bisa menemukan Hank, panjang tali yang mengikatnya mencapai batas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Solomon melanggar aturan ibunya. Dia melepas tali itu dan terus masuk ke dalam hutan, melangkah lebih jauh dari yang pernah dia lakukan sebelumnya. Dengan perlahan dan hati-hati, Solomon merangkak melalui semak belukar hingga akhirnya menemukan tubuh Hank yang sudah tidak bernyawa. Rasa kehilangan menghantamnya dengan keras, dan dia berlutut di tanah, berduka untuk satu-satunya teman yang pernah dia miliki. Tapi saat itulah dia mendengar suara langkah. Sesuatu berdiri di hadapannya. Ketika Solomon mengangkat kepalanya, dia melihat makhluk besar dan menakutkan dengan tubuh penuh luka dan bulu kusut. Tapi mata itu adalah milik ibunya. Hanya saja, kini pupilnya vertikal dan tajam seperti mata predator. Makhluk itu mengeluarkan suara tidak manusiawi sebelum menerjang ke arah Solomon. Makhluk itu terhenti ketika rantai besar yang ditemukan sebelumnya menahannya. Dalam ketakutannya, Solomon mulai menyenandungkan melodi masa kecil yang selalu dia nyanyikan bersama ibunya. Keajaiban terjadi. Makhluk itu berhenti dan mulai bersenandung mengikuti melodi yang familiar. Untuk sesaat, Solomon melihat kilasan kasih sayang di balik sosok mengerikan itu. Dengan hati-hati, Solomon mendekati makhluk itu.
Tetapi ketika ia mencoba meraihnya, makhluk itu menerjang lagi. Dalam upaya terakhir untuk bertahan hidup, Solomon menghunus pisaunya dan menusukkannya ke tubuh makhluk itu. Saat makhluk itu terjatuh, dia melihat sesuatu yang familiar dalam tatapan terakhirnya. Itu adalah ibunya. Solomon jatuh terduduk, bersandar pada sebuah pohon, mencoba memahami semua yang baru saja terjadi. Dia merasa hancur, tetapi sesuatu yang lain mulai berubah dalam dirinya. Ketika Solomon menatap langit, suara burung gagak terdengar menggema di atasnya. Dia merasakan sesuatu yang aneh dalam tubuhnya. Saat melihat ke arah tangannya, matanya yang putih susu kini memiliki pupil vertikal yang sama seperti makhluk yang baru saja dia bunuh. Solomon menyadari bahwa dia telah mewarisi penyakit ibunya. Dia tidak lagi hanya seorang anak yang tinggal di hutan. Dia adalah bagian dari hutan itu sendiri, penjaga baru yang akan menggantikan ibunya sebagai makhluk yang ditakuti, namun terikat oleh aturan kuno. Kisah ini berakhir dengan pesan mendalam tentang koneksi dan warisan. Tali yang mengikat Solomon dengan rumahnya menjadi simbol kuat bahwa kita tidak boleh kehilangan koneksi dengan asal-usul kita, bahkan ketika menghadapi gelapnya dunia. Film ini meninggalkan rasa dingin dan keputusasaan, namun di baliknya ada metafora tentang lingkaran kehidupan dan takdir yang tak terhindarkan.